Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Noftiuliarti, NIM 19234012. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baik, video kali ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas UAS mata kuliah preservasi dan konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desrieni Esos Emikom. Pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini ada 7. Yang pertama mengenai pemeliharaan peta, slide, fotokopi dan tinta. Yang kedua perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Yang ketiga yaitu pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Yang keempat yaitu proses atau cara penjilitan buku. Yang kelima pelestarian nilai informasi. Yang keenam prosedur alih media. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Baik, kita masuk ke materi yang pertama mengenai pemeliharaan peta, slide, fotokopi dan tinta. Yang pertama kita akan membahas mengenai peta. Peta merupakan salah satu sumber informasi yang bertujuan atau yang berfungsi untuk menunjang penelitian, pendidikan maupun urusan bisnis. Hal itu dikarenakan ada berbagai macam jenis peta. Misalnya peta geografis, peta navigasi, peta bahasa, peta perdagangan, peta sebumi, dan lain sebagainya. Pemeliharaan peta ini yang pertama yaitu menyesuaikan bentuk rak atau lemari sesuai dengan bentuk dan ukuran peta. Yang kedua yaitu letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah digapai atau dicapai oleh pemustaka atau orang yang memerlukan bahan pustaka tersebut. Yang ketiga, bahan dasar untuk membuat lemari atau rak hendaklah kayu yang berkualitas baik atau besi dan baja. Yang kedua yaitu mengenai slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk menunjang pengajaran dan penelitian. Slide juga memerlukan pemeliharaan yang khusus atau hati-hati. Pemeliharaan slide yang pertama yaitu tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya, debu, serta harus di tempat yang kering. Yang kedua, tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruang yang ada. Selanjutnya, fotokopi. Fotokopi merupakan kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan cara reproduksi atau memproduksi ulang bahan pustaka. Misalnya, contohnya suatu buku sudah usang atau terancam mengalami kerusakan yang parah, padahal informasi di dalam buku itu masih relevan digunakan untuk saat sekarang ini. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pustakawan adalah dengan cara memfotokopi bahan pustaka tersebut sehingga hasil fotokopi tersebut bisa dipinjamkan kepada pemustaka. Selanjutnya ada tinta. Tinta merupakan campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan buah yang berwarna ataupun sayuran yang berwarna maupun darah hewan yang dapat kita pergunakan sebagai tinta. Tinta ini ada 3 macam. Yang pertama tinta tulis, yang kedua tinta cetak, dan yang terakhir ada ballpoint. Materi yang kedua atau pembahasan yang kedua itu mengenai perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Perbaikan bahan pustaka di sini yang pertama dengan cara menambalnya, menyambung dan melakukan penjilitan. Yang pertama kita akan bahas mengenai menambal terlebih dahulu. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan cara menggunakan kertas Jepang dan lem kanji, atau menambal juga dapat kita lakukan dengan bubur kertas atau dengan menggunakan kertas tisu yang berperekat. Yang kedua yaitu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan, yang biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian sobek atau lipatan tersebut tidak bertambah besar atau tambah lebar. Yang ketiga yaitu penjilitan. Penjilitan adalah salah satu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa kertas menjadi satu. Serta penjilitan ini dilapisi oleh cover. Menurut Perpustakaan Republik Indonesia, penjilitan dibagi menjadi 2,
yaitu yang pertama penjilitan sampul lunak dan yang kedua penjilitan sampul kelas. Selanjutnya ada penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemilihan terhadap bahan koleksi pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan ini dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang perlu disiangi ini biasanya bahan pustaka yang isinya sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang atau sudah usang, isinya tidak lengkap, lalu bahan pustaka tersebut telah ada edisi terbarunya atau bahan pustaka tersebut mengalami kerusakan secara fisik. Selanjutnya ada stock of name, yaitu kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang ada atau yang dimiliki oleh perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki, stock of name ini merupakan pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat dimiliki oleh perpustakaan. Adapun kegiatan stock of name ini bertujuan untuk mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Ya, selanjutnya mengetahui judul, jumlah dan eksemplar koleksi bahan perpustakaan menurut golongan atau klasifikasi yang tertentu. Yang ketiga, mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog. Yang keempat, mengetahui bahan pustaka yang hilang. Yang kelima, mengetahui kondisi bahan pustaka, apakah sudah rusak ataupun masih baik atau masih bisa digunakan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Yang pertama, tujuan utama dari penjilitan di perpustakaan adalah untuk melestarikan bahan pustaka di perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik, guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan pelayanan terhadap pemustaka. Tujuan penjilitan yang lainnya yaitu untuk mempertahankan dan melindungi fisik dari buku atau bahan pustaka. Yang kedua, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi yang ada di dalam buku atau bahan pustaka tersebut. Yang ketiga, itu mempermudah pengguna dalam menggunakan bahan pustaka. Jenis-jenis penjilitan. Jenis-jenis penjilitan ini ada 7. Yang pertama, jilid hardcover. Yang kedua, jilid softcover. Yang ketiga, jilid kaye. Yang keempat, jilid dengan lem punggung. Yang kelima, jilid dengan tanda. Yang keenam, jilid spiral. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, jilid lakban. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu cara penjilitan. Penjilitan ini ada atau dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, dengan cara dijahit. Yang kedua, menjilid dengan pita. Yang ketiga, menjilid dengan staples. Dan yang keempat atau yang terakhir itu dengan cara atau proses professional binding. Yang pertama, kita akan membahas mengenai yang dijahit, menjilid dengan dijahit terlebih dahulu. Di sini kita perlu menumpukan halaman dan dilipat tulang belakangnya. Pada tulang belakang tersebut kita buat 3 buah lubang dengan jarum menjahit. Yang lubang tersebut harus setengah inci dari bagian atas kertas dan setengah inci dari bagian bawah kertas, dan posisi itu mendekati bagian tengah atau titik tengah dari kertas tersebut. Selanjutnya dengan cara menjilid dengan pita. Untuk metode ini halaman buku atau kertas tidak perlu dilipat dan harus ukuran penuh halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Setelah itu pukul lubang di sepanjang tulang buku, biasanya itu terletak di sisi kiri halaman. Lubang-lubang tersebut harus sekitar setengah inci dari tepi dan 1/4 inci jaraknya satu dengan yang lainnya. Setelah itu weave pita melalui lubang-lubang tersebut. Kita perlu 2 kali tinggi buku untuk mengikat buku tersebut dengan aman. Yang ketiga yaitu menjilid dengan staples. Untuk sebuah buku tipis, menjilid dengan staples ini merupakan salah satu cara yang paling mudah. Cara menjilid dengan staples ini itu
cukup melipat halaman buku pada tulang buku. Kemudian di bagian tengah tersebut dijepit dengan staples. Itu ukurannya mungkin hampir sama dengan proses yang dijahit, dan biasanya ada 2-3 titik di bagian tulang buku yang dijepit dengan staples. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu mengenai pelestarian nilai informasi. Untuk pelestarian nilai informasi bahan pustaka perlu dilakukan alih dokumen, biasanya ke dalam bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu dengan teknologi video sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengelolaan, dan penemuan kembali informasi. Mikrofilm atau mikrofotografi merupakan istilah yang digunakan untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan ke dalam film. Film yang digunakan biasanya berbagai ukuran, ada yang 8 mm, ada yang 16 mm, ada yang 35 mm, dan ada yang 70 mm. Dan yang lazim digunakan biasanya yaitu dengan ukuran 35 mm untuk penyimpanan surat kabar. Selanjutnya ada CD-ROM. Data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam ke CD-ROM tidak dapat dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM ini hanya dapat dibaca apabila kita menggunakan CD-ROM drive ke PC, komputer, atau jenis lainnya. Pelestarian CD-ROM ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, memperhatikan sifat dan watak PC. Yang kedua, disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. Yang ketiga, hindari adanya virus pada PC. Yang keempat, jaga temperatur ruangan tetap dingin. Standar kelembaban untuk ruang ini berkisar antara 40-60%. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu tempatkan disket pada tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung atau sumber panas lainnya. Yang keenam yaitu mengenai prosedur alih media. Pengertian dari alih media yaitu merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik ke bentuk digital atau bentuk elektronik dengan kemudian dapat dikelola dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Alasan alih media ini dilakukan adalah untuk memelihara arsip yang memiliki nilai guna penting, serta kegiatan alih media ini juga membantu proses pencarian kembali informasi lebih cepat dan relevan karena keakuratan atau ketepatan teknologi atau sistem dalam mencari informasi lebih baik dan lebih efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur alih media atau langkah-langkah untuk alih media. Yang pertama kita akan membahas mengenai prosedur alih media pada koleksi buku terlebih dahulu. Langkah yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu scan koleksi proceeding keseluruhan mulai dari cover hingga halaman terakhir. Yang kedua, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul covernya. Yang ketiga, file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Yang keempat, untuk keperluan database ITAN. Dan yang kelima atau yang terakhir itu setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam database ITAN. Yang selanjutnya kita bahas mengenai pada koleksi majalah. Langkah yang pertama dapat kita lakukan yaitu scan halaman cover dari setiap halaman artikel dalam majalah, kemudian beri satu nama, kemudian file tersebut diekstrak satu persatu berdasarkan judul artikelnya. Yang selanjutnya setiap artikel di scanning tersendiri dalam satu file lengkap dengan lampiran dan lain-lainnya. Yang kedua, scan dilakukan untuk tiap artikel kemudian diberi nama. Selanjutnya artikel kedua di scan dan diberi nama, demikian selanjutnya dan artikel-artikel berikutnya. Selanjutnya ada standar penamaan file.
Penamaan file dimaksud untuk memperoleh susunan nama file hasil scan. Kita harus membedakan pengelolaan dan penyimpanan hasil scan dengan penamaan file hasil scan. Hal tersebut dimaksudkan agar apabila PDF tersebut dipindahkan ke posisi yang seharusnya di bawah database-nya masing-masing, maka kita tidak perlu lagi mengubah susunan nama file tersebut dilingkan ke database-nya. Selanjutnya, pembahasan yang ketujuh atau pembahasan yang terakhir mengenai perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari bahan pustaka terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses, cara, atau perbuatan merawat dan memelihara bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka juga merupakan kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Selanjutnya, penyiangan bahan pustaka. Penyiangan bahan pustaka merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari rak, dari susunan rak. Hal ini dikarenakan bisa jadi karena koleksi kurang diminati, atau karena eksemplar dari koleksi tersebut terlalu banyak. Bisa jadi karena koleksi tersebut sudah ada edisi terbarunya, atau kemungkinan informasi yang terdapat di dalam koleksi tersebut tidak lagi relevan untuk saat sekarang, sehingga itu kurang dibutuhkan oleh pustaka. Menurut Ken Retno menyatakan bahwa tujuan dari dilakukannya penyiangan yaitu yang pertama adalah menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, yang kedua menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, yang ketiga mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat, yang keempat mempercepat proses temu kembali informasi, yang kelima agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up to date. Yang keenam atau yang terakhir itu memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi dari penyiangan bahan pustaka. Fungsi dari penyiangan bahan pustaka ini yang pertama yaitu untuk menghemat waktu, menghemat tempat, membuat koleksi lebih menarik, meningkatkan reputasi perpustakaan, mengetahui kebutuhan koleksi, dan yang terakhir itu adalah mendapat masukan yang konstan dan kekuatan serta kelemahan dari koleksi tersebut. Salah satu contoh dari kegiatan preservasi dan konservasi di suatu perpustakaan, di sini saya mengambil kegiatan preservasi dan konservasi di perpustakaan SD Negeri Kudang Tasikmalaya. Preservasi ini mereka lakukan dalam rangka preservasi setelah bencana alam tahun 2009, yaitu gempa tahun 2009. Perpustakaan SD Negeri Kudak ini secara formal tidak memiliki tim tentang perencanaan bencana alam. Hal ini dikarenakan di perpustakaan SD Negeri Kudang tersebut sebagai perpustakaan sekolahnya belum seorang pustakawan yang memiliki pendidikan di bidang perpustakawan. Di sini mereka masih menggunakan guru sebagai tenaga perpustakaan. Lalu gempa bumi yang terjadi di Jawa Barat tahun 2009 pada hari Rabu 2 September pukul 14.55.21 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada saat tersebut kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kudak ini telah selesai, sehingga tidak ada orang di lokasi kejadian saat gempa berlangsung. Upaya penyelamatan bahan pustaka yang dilakukan oleh pihak SD Negeri Kudak Tasikmalaya ini pasca kejadian gempa 2009 tersebut adalah dengan cara mengevakuasi bahan-bahan pustaka ke tempat yang lebih aman. Di sini mereka menempatkan koleksi atau bahan pustaka itu ke dalam kelas-kelas yang tidak terkena dampak dari gempa tahun 2009 tersebut.
Setelah itu mereka mengidentifikasi jenis kerusakan dan tingkat kerusakan dari bahan pustaka yang dapat diselamatkan. Lalu setelah diidentifikasi kerusakannya, kemudian pihak perpustakaan SD Negeri Kudak ini melakukan pembersihan, setelah itu melakukan pengencangan sampul dan juga melakukan penjilitan ulang terhadap bahan-bahan pustaka tersebut. Baik, sekian dari video saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.